Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem komunikasi digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maimuna. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pendidikan yang diambil oleh Ibu Dwi Haryani SPD. Baik, daripada menunggu lama-lama, mari kita simak penjelasan berikut. Untuk penjelasan yang pertama, sistem komunikasi digital. Dalam sistem telekomunikasi digital, terdapat dua jenis sistem telekomunikasi, yaitu sistem komunikasi analog dan sistem komunikasi digital. Perbedaan keduanya adalah pada sinyal yang digunakan untuk melakukan hubungan komunikasi. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Untuk contoh dari sinyal digital ada seperti di gambar. Sistem komunikasi digital yang baik adalah suatu yang mampu mengantisipasi nilai kerusakan yang memungkinkan terjadi dalam proses pengiriman bit informasi, kemampuan penanganan sedini mungkin, dan dapat mengurangi dampak kesalahan bias yang dapat saja muncul seperti gangguan yang ada. Adapun beberapa pertimbangan yang tentang teknologi digital dibandingkan dengan analog antara lain, yang pertama, sinyal digital mudah untuk dilakukan rekonstruksi menjadi bentuk yang semula dibandingkan dengan sinyal analog. Yang kedua, tingkat distorsi dan interferensi pada sistem komunikasi digital lebih rendah dibandingkan dengan teknologi analog. Dan yang ketiga, dari segi ekonomis, rangkaian digital lebih murah dan gampang untuk dijumpai di pasaran. Komponen dasar sistem komunikasi digital itu ialah kinerja suatu sistem akan berjalan dengan baik jika didukung oleh beberapa elemen-elemen yang dapat bekerja sama satu dengan yang lain dan dapat melakukan tugasnya masing-masing, sehingga membentuk suatu blok diagram sistem komunikasi yang konkret dan memiliki nilai utilitas yang baik dan performansi yang handal pula. Berikut contoh dari diagram sistem komunikasi digital. Seperti di gambar, komponen dasar sistem komunikasi dapat dilihat dari blok di samping, di mana blok tersebut memerlukan transmisi dulu yang terjadi dalam suatu sistem komunikasi digital. Selanjutnya ada komunikasi data. Pada komunikasi data, kita mengenal adanya suatu protokol yang bertindak sebagai grandmaster yang bertanggung jawab untuk memperlakukan suatu aturan agar sistem komunikasi yang terjalin dapat berjalan sebagaimana baiknya dan memiliki reliabilitas yang mencakup yang pertama, tingkat kemudahan untuk melakukan konfigurasi dengan peralatan lain yang setara. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan akurasi, kemampuan yang berbeda pula. Ketiga, kemudahan diteliti, dipelajari, dan diamati lebih lanjut. Dan yang keempat, kemampuan dalam memberikan alternatif pilihan kepada para user. Komponen pada komunikasi data yang pertama, media pengirim, media penerima, data, media pengiriman, dan protokol. Selanjutnya ada noise transmission. Pada tingkat komunikasi data yang baik, kadangkala permasalahan yang paling riskan yang sering dihadapi adalah noise pada proses transmisi, terutama dalam lalu lintas komunikasi data antara perangkat fisik transmisi. Selanjutnya juga ada derau. Dalam suatu proses transmisi, data ataupun sinyal yang diterima oleh perangkat receiver memungkinkan telah mengalami penambahan sejumlah sinyal-sinyal tambahan yang tidak dikehendaki keberadaannya. Selanjutnya ada distorsi.
pada sistem transmisi media guided yang memiliki daerah spektrum frekuensi tersendiri. Terkadang dipandang tidak selalu seimbang dengan kecepatan transmisi sinyal yang berjalan dalam media transmisi tersebut. Pada kenyataannya, signal band terbatasi, kecepatannya sangat tinggi mendekati pusat frekuensi dan akan turun mengarah pada kedua sisi band. Selanjutnya juga ada atenuasi. Masalah atenuasi atau penyimpangan akibat berbagai faktor yang menghalangi proses pengiriman dalam media transmisi sebenarnya dapat diatasi dengan pemilihan metode yang tepat untuk mengatasinya. Biasanya dalam perhitungan dapat dinyatakan dalam jumlah desibel konstan persatuan unit darah. Di sini juga ada konsep dasar teori pengkodan. Konsep dari sebuah teori dasar perlengkapan adalah untuk mengurangi dampak kesalahan atau bisa disebut dengan error yang bisa diakibatkan oleh masalah penggunaan dari informasi digital terhadap kesalahan yang kerap muncul. Karena pada saat proses transmisi tersebut justru mengakibatkan sistem menjadi salah pengertian dalam melakukan intervensi terhadap simbol data-data yang akan diterjemahkan untuk kemudian diproses menjadi sebuah pesan. Dan yang terakhir, ini adalah contoh gambaran umum model komunikasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sistem komunikasi digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.